Macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin polit tadi? Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit, menengok orang sakit. Sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dijaga Allah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Subuh ini kita akan mengkaji tentang salasun muhlikatun, 3 yang dapat membinasakan manusia. Saya sampaikan dulu materi ini, nanti tulis dari sekarang kalau ada pertanyaan terkait masalah sholat, zakat, puasa, haji, wakaf, infak, sodakoh, apapun namanya, kita tulis di kertas, nanti saya jawab. Saya sampaikan dulu hadis tentang salasun muhlikatun, 3 yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama yang membinasakan kita ini adalah syuhun muta'un, sifat syuh yang selalu ditaati, diikuti. Syuh ini selalu diterjemahkan dengan pelit. Pelit ini dalam bahasa Arabnya 2, satu bakhil, satu syuh. Beda bakhil sama syuh begini. Bahasa Indonesianya diterjemahkan bakhil pun pelit, syuh pun pelit, tapi sebetulnya beda. Bedanya begini. Misalnya kita pulang dari masjid ini, jalan ke tempat lontong sayur, misal kita pun makan. Pas giliran membayar, saya keluarkanlah duit. Berapa harga lontong sayur di Air Joman? 10.000. Sebetulnya 10, tapi kan udah lama kenal 6.000 lah. Nah, kan? Saya keluarkanlah duit 6.000. Saya bilang, Bu, berapa Bu? Kata ibu, itu semuanya 60 Pak, karena kalian 10 orang. Saya keluarkan 6.000. Saya bayar yang punya saya aja. Tak mau duit saya itu meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Apa namanya? Bakhil. Kalau duit itu hanya untuk dia saja, itu namanya orang ini bakhil. Kalau syuh tadi, pas giliran membayar, dibilangnya ke kawannya,
sakit pula perutku. Duit dia jangankan ke orang lain, ke perut dia sendiri pun tak mau dia. Duit dia disimpannya untuk beli sawit. Duitnya tak mau meleleh sama sekali. Itu namanya syuh. Jadi antara bakhil dengan syuh mana yang lebih parah? Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, fa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Subuh ini insyaallah kita selamat dari penyakit syuh. Amin. Kalau mau ngetes nanti balik dari sini, pergilah ke tempat lontong sayur. Biar nampak mana yang bakhil, mana yang syuh. Biasanya orang kalau dapat meteran, dapatnya meteran, itu dipakainya untuk mengukur orang apa untuk mengukur dirinya? Mengukur orang lain. Begitulah orang kalau udah pengajian, dipakainya untuk mengukur orang lain. Habis itu nanti makan, ini kawanku ini udah bakhil nih nampaknya. Kawan ini syuh. Kalau kita tidak, kita kalau dapat ilmu itu untuk mengukur diri kita tidak bakhil, kita tidak syuh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Amin. Makanya ada orang dikasihnya nama anaknya, siapa nama anak kau itu? Dermawan. Kenapa? Suka mencari derma. Dermawan itu bukan itu maksudnya. Dermawan itu dia suka berbagi kepada orang lain karena sudah selamat dari penyakit syuh. Yang membinasakan yang pertama manusia ini adalah syuhun muta, sifat bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Polit, pedangki. Yang dipeturutkan manusia ini makin tua makin pelit atau makin dermawan? Mengaku orangnya. Manusia ini kata orang, ibu kenapa tak bersedekah bu? Nantilah Pak Ustadz, anakku masih sekolah. Nanti kalau udah tamat anak ini sekolah, insya Allah begitu tamat anak sekolah makin pelit. Kenapa? Anak kuliah pula, biaya makin mahal. Semester belum dibayar. Mau uang ujian, mau uang wisuda lagi. Sidang terbuka 10 juta, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Nantilah Pak Ustadz, kalau udah wisuda anakku ini insya Allah aku mau menyumbang. Begitu anak wisuda tak juga. Kenapa? Anak mau kerja pula, menyiapkan duit sogoknya lagi. Betul tidak? Betul. Betul semua kata orang. Memang itu tuh. Begitu anak udah kerja, nanti kalau anakku ini udah kerja insya Allah aku mau nyumbang Pak Ustadz. Begitu anak udah kerja tak juga. Kenapa? Biaya nikah lagi. Tahulah berapa sewa gedung. Bukan cukup sekarang pakai layar tancap. Nantilah Ustaz kalau anak ini udah nikah insya Allah. Begitu anak udah nikah pelit juga. Kenapa? Mengandung pula cucu mau lahir. Takut operasi sesar. Menantu tadi asik tidur siang. Jadi kalau dipeturutkanlah bakhil ini sampai mati kita tidak akan pernah bersedekah. Ini kita ini sekarang di daerah mana ini? Erjoman. Saya tak tahu. Berangkat dari Silaute, pejam mata saya tiba-tiba sampai pokok karet. Pejam sekali lagi nampak sawit. Pejam sekali lagi nampak masjid. Orang daerah Erjoman ini, daerah lingkungan masjid kita ini, orangnya sudah selamat semua dari penyakit bakhil. Amin. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya bagus. Ini menunjukkan orangnya mewakafkan tanah. Ke belakang saya tadi wudhu, tempat wudhunya bagus, toilet. Kerannya banyak, tengok. Entah hidup atau tidak, wallahu a'lam. Hidup. Tak ada lagi tanah tempat parkirnya. Keramik turun sampai ke bawah. Udah itu pula lantai teruslah sampai halaman sana. Pagar pula cantik. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini kalau dia meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Kalau dia masih hidup diberkahi Allah rezekinya. Amin. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alakum tahuran. Begitu cara mendoakan orang yang berwakaf bersedekah. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Kalau hafal. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu nanti ada orang minta doa kan. Bu, ibu kan orangnya pengajian. Ya, tolong doakan bu sedekah kami ini. Nah, gitu.
Kalau ditanya apa doa ibu, so kau tanya, antu antara aku sama Allah aja lah. Nah, macam mana cara mengobati penyakit bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin pedangki, bin polit tadi? Cara mengobatinya adalah pergi ke rumah sakit, menengok orang sakit. Sakit jantung, darah tinggi, diabetes, kanker. Ada guna duit di situ? Ada. Obat. Guna duit untuk Pak Dokter semuanya. Duit bisa banyak, dokter bisa dibayar, rumah sakit bisa dibeli kalau orang kaya. Tapi ada satu yang tak bisa dibeli. Apa dia? Kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita nih yang sakit, diangkat Allah penyakitnya. Amin. Yang udah sehat-sehat nih mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Kalau mau menengok tak ada harganya duit, pergilah ke liang lahat di kuburan. Bisa dipakai untuk menyogok mungkar nakir. Bisa disogok untuk menyogok malaikat maut. Malaikat maut, tambahlah umurku, ku kasih 3 miliar. Bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mati. Mimda tema taya bawati. Modar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disebut dengan bakhil, pelit, syuh yang diperturutkan tadi. Kalau diperturutkan bakhil ini memang orang tidak akan pernah mau berzakat. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%. 85 gram emas itu berapa tuh Pak Ustadz? 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya udah naik 1.200.000, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Tak pala banyak kali. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa di antara bapak ibu ini yang penghasilannya 85 juta di total setahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Kalau ditengok dari gayanya, orang ini penghasilannya seminim-minimnya 100 juta ini. Amin. Dari bunyi mengaminkannya aja pun tak yakin. Amin. Orang yang takut nyebut amin itu 2 kemungkinan. Pertama, karena takut ragu. Yang kedua, takut dicatat Bawaslu. Saya pun hati-hati juga ceramah ini sekarang. Udah diawasi Bawaslu, tak boleh. Ustaz jangan sebut partai, tak ada aku sebut partai. Ustaz jangan sebut nomor, tak ada aku sebut nomor. Ustaz jangan sebut capres, tak ada aku sebut. Ustaz tak boleh sebut nama, tak ada sebut. Cuman ku bilang, yang tidur di rumahku kemarin, itu pun kena tegur juga. Tak boleh sebut-sebut calon presiden yang tidur di rumah Ustaz. Tahu yang tidur di rumahku kemarin? Tahu. Tak boleh sebut itu. Yang kalian sebut lagi. Kalau mau sebut tak boleh bersuara. Payah kali ceramah sekarang. Lama-lama nanti keluar peraturan ceramah mesti pakai isyarat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat dari 100 juta? 2,5 juta. Jadi kalau ada tabungan Bapak Ibu setahun 2023 kemarin dapatlah 1 miliar. Amin. Berapalah zakatnya? 2.500.000 kalau 100 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ada orang dibayarnya lah zakatnya 100 juta. Ustadz, saya bayar zakat saya 100 juta. Kalau 100 juta zakat dia, berarti pendapatannya tahun itu memang kalau belum sarapan nih Pak yang ngitung-ngitung memang. Kalau tuan pergi ke Medan, hati-hati digigit belatung. Kalau awak belum sarapan, memang payah menghitung-hitung.
Kalau ada orang membayar zakat 100 juta, itu berarti duitnya 4 miliar. Bapak berapa bayar zakatnya, Pak? Aku bayar zakat 100 juta, Pak Ustadz. Oh, berarti duit Bapak 4 miliar. Enggak, duitku cuma 400 juta. Loh, kenapa duit Bapak 400 juta Bapak keluarkan 100 juta? Bapak keluarkan 100, berarti Bapak salah hitung. Saya tak salah hitung, Pak Ustadz. Kenapa Bapak keluarkan 100? Aku mau memancing rezekiku. Ada jenis manusia macam, cuman manusia yang macam gini tak banyak. Udah hampir-hampir punah lah. Perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Banyaklah saya jumpa manusia yang unik-unik macam ini. Tapi tak banyak kali. Cara dia untuk menjolok rezeki itu adalah dibanyakkannya zakatnya, biar supaya diturunkan Allah. Dan memang manjur rupanya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Ini banyak orang ini berhitung-hitung sama Allah. Kau kalau berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Dikasihnya napas setengah. Baru tahu, tak sampai ke ujung. Bayar pajak lagi, Ustaz. Belum bayar pajak lagi. Bayar pajak bukan main takutnya sama petugas pajak. Kalau bayar zakat tak ada takut sama sekali. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama, syuhud muta'. Yang kedua, hawa muttaba', memperturutkan hawa nafsu. Semua hawa nafsu kalau diperturutkan binasa. Makan. Dalam Islam boleh makan? Boleh. Tapi ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan semua yang kaki 4 dimakan. Jangan semua yang merayap pun dimakan. Kereta api pun dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Maka Ustaz, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa diciptakannya anjing? Kenapa diciptakannya babi? Itu untuk menguji kita ikut Allah atau tidak. Kalau memang Allah itu baik, kenapa diciptakannya setan? Allah menguji kita, apakah kita ini memperturutkan hawa nafsu atau tidak. Masalah makan, kulu, makanlah min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Minumlah yang baik. Boleh minum tua? Tak boleh. Boleh minum aren? Boleh. Kenapa? Ini memilah dan memilih. Nikah, silakanlah nikah. Yang dinikahi yang baik-baik saja. At-thayyibuna lit-thayyibat, memperturutkan hawa nafsu. Itulah mengapa kita disuruh mengenal hawa nafsu. Macam mana cara mengenal hawa nafsu? Disuruh berpuasa. Besok hari Senin. Siapa yang puasa besok hari Senin, mengqadha puasanya yang tinggal kemarin Ramadan. Sekarang sudah masuk bulan Rajab. Ramadan kemarin belum diganti. Ini sudah mau masuk Ramadan lagi, Rajab Syaban. Gantinya hari Senin, dapat 3. Qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Tapi niatnya cuma satu saja. Niatnya puasa qadha. Ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari qadha. Selalu saya Ustadz Somad nih kalau ceramah yang diingatkannya puasa ibu-ibu aja. Ibu memang tinggal 7, rupanya lakinya 17 hari tinggal. Faman kana minkum maridhan, siapa yang kemarin sakit, au ala safarin musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah yang kemarin musafir. Ustadz kemarin ada musafir? Ada. Berapa jarak musafirnya? Jarak qashar sholat 89 km. Dari Air Joman ke Medan itu 180 km. Kalau tak percaya hitung sendiri. Bisa qashar? Bisa, lewat 89 km. Asal bisa qashar, boleh tak puasa. Sampai di kereta api, makannya sate, dimakannya kerang, dimakannya udang. Datang orang, kau Islam, kenapa kau tak puasa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ada bapak-bapak, badannya tegap berotot, kumis melintang. Berbisik bertanya ke saya, Ustaz,
Kenapa bapak tak puasa? Badan bapak sehat. Buah pinggangku udah dicabut dokter satu. Tak bisa aku tak puasa Pak Ustadz. Tak boleh kerja berat, tak boleh tak masuk energi ke badan. Aku mesti puasa. Maka kalau bapak tak bisa puasa, diganti di hari yang lain. Tapi di hari yang lain saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Ramadan tak bisa, Syawal tak bisa, Zulqa'dah tak bisa, sampai mati tak bisa. Maka dibayarkan fidyah. Apa pula fitrah? Dibayarkan fidyah. Satu hari porsi makan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong pagi 10, makan siang 15, makan malam 15, 15, 15, 10, 40. Jangan hitung-hitung sama Allah, hitung juga lah cendolnya, cuci mulutnya, buahnya, paketkan 50. Berarti yang tak bisa puasa sebulan berarti 50, 50, 50, 500, 1,5 juta. Hawa muttaba. Tapi kalau orang mampu turunkan hawa nafsu, disuruh kita puasa untuk mengenal hawa nafsu. Jam 2 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau diplomat, mau pejabat, kalau udah jam siang mukanya pucat, lapar, haus, mau mengamuk aja bawaannya. Betul? Menengok air sungai ular di Medan, mau menengok sungai Delhi, mau menengok sungai, ditengok air sungai Danau Toba, rasanya mau diminum semua, tak hilang haus. Tapi begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk kurma 2 biji, hilang hawa nafsu. Itulah hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini semua rasanya. Anak-anak muda nih kalau sebelum nikah ini, wow, semua playboy cap tupai. Semua anak gadis orang mau dinikahinya. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, pas ditanya, "Cemana?" "Cukuplah Pak Ustadz, satunya aja pun udah mau mati kayak puasa." Begitulah hawa nafsu ini. Maka yang paling bahaya ini adalah memperturutkan hawa. Kira-kira kalau manusia ini dikasih duit 1 ton emas, cukup apa tak cukup? Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ini bukit, di tengah ini ada lembah, isinya emas semua. Walan tamla fahu illa turab, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat tanah. Nah, maksud disumbat tanah tuh mati, masuk liang lahat, masuk cacing tanah ke mulut, barulah kata dia cukup ya Allah. Makanya kalaulah orang tidak menturutkan hawa nafsu, selamatlah dunia akhirat. Doakan supaya yang ceramah ini pun tidak diperturutkan hawa nafsu. Amin. Karena, tapi ustadz kan ustadz, masa ustadz digoda setan juga? Ustadz, yang setan yang menggodanya, ustadz setan juga. Dia memang setan, tapi di kalangan setan itu dia ustadznya setan. Ustadz kan tamat dari Mesir. Iya, yang menggoda itu juga setan dari Mesir juga. Anak-anak buah Fir'aun. Maka didoakan jamaah. Jamaah ini kalau mendoakan, jangan doakan cuma anak bininya, doakan juga ya Allah Ustadz Somad itu pun janganlah lagi dia diperturutkan hawa nafsu, supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu. Selamat daripada hawa nafsu. Selama masih makan, selama masih minum, selama darah masih mengalir, maka pasti ada hawa nafsu. Kalau mau tahu nafsu sudah tak ada ketika ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu pernah tak menengok, waktu nengok jenazah pas buka, tiba-tiba jenazah itu bilang, "Ada tak lontong sayur?" Katanya. Pernah nengok jenazah minta makan? Itu menunjukkan selama nafsu masih ada, artinya selama jasad ini masih ada ruh, masih bersemayam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, "Ustadz Somad, iya saya ini tak ada lagi hawa nafsu saya," berarti kau udah mati. Kita ini semua ada hawa nafsu, cuman bedanya ada yang memperturutkan hawa nafsu, ada yang bisa melawan hawa nafsu. Usahakan kalau pengajian subuh itu berhentinya masuk waktu maghrib. Macam mana pengajian subuh masuk waktu maghrib Pak Ustaz? Maghrib di Air Joman jam berapa? Jam 6 lewat
6 lewat 18. 18.35. Maka kalau pengajian subuh buatkan sampai jam 6.35. Begitu cara mudah ngitungnya. Satu hari. Enggak, 6.35 pagi nih Pak. Bukan 6.35 sore. Kalau 6.35 sore nanti dua gendangnya. Kalau tak ustadz tuh mati, jamaah tuh mati. Kalah ya Pak. Jadi kalau ada pengajian rutin subuh di masjid kita. Pas saya tanya ada, bingung jamaahnya, ada atau tidak? Dia mau bilang ada takut karena tak pernah hadir. Mau bilang tak ada takut ada, jadi kalau mana tahu buat acara pengajian subuh nanti Ramadan, buatkan pengajiannya itu sampai waktu sesuai maghrib. Ini kan waktu ini berubah ini. Nanti kalau kebetulan maghribnya 6.15, berhenti pas jam 6.15. Gunanya untuk apa? Supaya kita berhenti itu masuk waktu sholat sunat isyraq. Pakai qaf, isyraq. Kalau pakai kaf, isyraq syirik. Kau sholat apa tadi? Aku sholat isyraq. Sholat syirik. Isyraq artinya sholat waktu terbit matahari. Sholat terbit matahari ini keutamaannya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk iktikaf di masjid. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sampai terbit matahari. Kalau dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Udah buku ayam. Pertama, bakhil. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga. Kami perhatikan Ustaz Somad dari semalam ceramahnya di Silau Laut, di Air Joman, nanti di Tanjung Balai, 3 terus. Kenapa 3? Karena Kak Nur Aini ini nomor 3. Yang ketiga, fokus ini dulu, itu nanti. Yang ketiga adalah i'jabur rajuli li nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Ini penyakit yang berbahaya nomor 3. Di antara kita ini semua yang ramai ini di masjid nih, siapalah yang paling bisa kena penyakit ujub kagum? Saya ini yang paling bisa. Disediakan tempat di depan, diminta jadi imam, disediakan kursi. Orang nyari-nyari kursi, saya dikasih kursi. Disediakan meja, disediakan air putih. Sebentar lagi teh manis datang, kopi susu, bandrek. Sebentar lagi nasi air masih mendidih. Jadi yang paling bisa kena penyakit ujub saya inilah ujub. Penyakit ujub itu apa? Penyakit merasa kagum dengan diri sendiri. Pak Haji, pernah Pak Haji sholat di masjid di Air Joman? Wah, masjid itu aku yang bangun. Kalau bukan karena aku. Kalau bukan karena aku kemarin, tak datang Ustaz Somad tuh kampung kita. Kalau bukan karena aku, tak jadi tablik akbar. Kalau ada orang begitu, sikit-sikit aku bilang sama dia, Pak, di dalam Quran itu yang selalu nyebut aku ada 3. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qorun, yang ketiga setan, yang keempat bapak. Sikit-sikit aku. 4 ya Pak? 4. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu, kata Fir'aun. Apa kata Qorun? Innama utituhu ala ilmin indi, itu harta yang banyak itu karena ilmuku, aku. Apa kata setan? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sikit-sikit aku. Nah, maka selalu nyebut aku. Saya apa Ustaz? Sama sih, saya sama aku sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, apalah judul Ustaz Somad itu ceramah tadi? Ada 3. Apa yang 3 tuh? Entah aku pun tak ingat. Ngantuk kali aku. Ustaz tuh kadang-kadang nampak aku 3. Yang pertama adalah bakhil. Yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga merasa kagum dengan diri sendiri. 3 itu jangan lupa. 3 yang ini dan 3 nanti tanggal 14 Februari. Saya ini Abdul Somad berdakwah dengan ceramah, mengajar di kampus-kampus. Tapi ada dakwah yang lebih paten lagi, berdakwah di parlemen, di kantor DPR Kabupaten Asahan. Berdakwah di situ. Kenapa? Guru mengaji.
Guru mengaji, fakir miskin, anak yatim, penggali kubur. Siapa yang ngasih bantuan? Yayasan Wakaf Hajar Rohana Berbagi. Cuman sanggup mengasih 300 paket sebulan. Kami tak ada duit. Tapi kalau kita dengan kekuasaan, dibuatkan perda. Perda Kabupaten Asahan, penggali kubur, guru mengaji, diberi santunan dari APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa, tapi syaratnya duduk di situ. Ustadz kalau gitu jangan ceramah lah di masjid, duduklah Ustadz di situ. Kalau aku duduk di situ, aku tak bisa ceramah lagi keliling. Aku mesti keliling. Aku ini bukan Ustadz ece-ece. Oke. Kalau aku duduk, jangan tepuk tangan, ini masih banyak lagi. Kalau duduklah aku di DPR itu. Aku mau ceramah ke Brunei Darussalam. Aku jadwalku ke Brunei setahun 2 kali, ke Sabah sekali. Aku profesor di University Islam Sultan Syarif Ali, profesor lagi di University Malaysia Sabah, profesor lagi baru diminta kemarin di University Malaka. Macam mana aku mau ceramah? Maka aku tanyalah saudaraku, kakakku, ku tanya, siapa di antara kalian yang siap? Kalau siap nanti ku dukung, ku kampanyekan. Kata Kak Ani, aku siap, kata dia. Secara pendidikan dia S2, SH, MH. Siap kakak nanti? Siap. Nah, insya Allah nanti aku keliling 3 kecamatan. Kecamatan mana aja? Kecamatan Silo Laut, Kecamatan Erjoman, Kecamatan mana lagi Kak? Tanjung Balai. Oke, kita mainkan nanti keliling. Siapkanlah, saya bilang. Nah, inilah saya datang nih keliling. Kira-kira jamaah mau tak memilih yang saya pilih ini? Dari bunyinya macam tak mau. Kami memang tak ada duit. Karena ini berjihad kita ini. Nanti kalau datang sampai tanggal 14 ni orang yang ngambil duit, ambil duitnya, tapi milihnya tetap pilih Kak Nur Aini. Setuju? Cocok? Alhamdulillah. Saya, ini kan yang mau dipilih ini 5 ini. DPRD Asahan, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, DPD, Presiden Wakil Presiden. Saya tidak semuanya ada 5-5 nih, tak ada. Yang ada cuman DPRD Asahan. Itulah Kak Nur Aini. Omak saya sama omak dia adik beradik kandung. Omak saya namanya Hajah Rohana, omak dia namanya Uwa Hajah Jareah, anak Siti Aminah. Siti Aminah nih anak Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut. Mana tahu nanti ditanya orang, apa hubungan Bu Nur Aini itu sama Ustadz Somad? Omak dia dengan omak Ustadz Somad, omak-omak. Jadi saudara macam mana lah saya? Sepupu. Kata-katanya itu masih ada keluarga Syekh Silau. Iya masih, macam mana? Entahlah. Syekh Abdurrahman itu Syekh Silau Laut itu punya anak namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya anak namanya yang nomor 5 Hajah Jareah, nomor 10 Hajah Rohana. Nomor 10 tuh Mak Ustadz Somad, nomor 5 tuh Mak Bu Nur Aini ini. Bisa Bapak Ibu jelaskan kalau ditanya orang. Kalau bisa, kalau ingat. Kalau tak ingat, video ini kan ada diputar. Jadi direkam lagi. Nanti diputar lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang DPRD Provinsi saya tak ada calon. Yang DPR RI tak ada. Yang DPD, saya kemana-mana di Sumatera Utara ini, itu ada ketua tim UAS namanya, yang menunjuk, yang mensurvei, menengok hotel, menengok, mencicipi makanan. Kalau ada racun situ dia mati duluan. Ada. Namanya tim Ustadz Abdul Somad. Namanya Bang Darwis. Mana tim Ustadz Abdul Somad? Bang Darwis. Berdiri dulu Bang Darwis biar nampak jamaah nih. Inilah ketua tim Ustadz Abdul Somad. Bang Darwis, Halomoan, Harahap, Halak Ita Sasudina. Tunggu dulu Bang Darwis, duduk dulu. Belum. Bang Darwis ini calon anggota DPD nomor 6. Nanti waktu buka kertas, yang mana yang tim Ustadz Abdul Somad itu? Kalau pergi ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau ada kakak dan tim Ustadz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Ini dia orang. Ingat, yang tepuk tangannya ya cucu nanti. Tepuk tangan kan main semangat. Bang cucunya lain. Kalau tak boleh nanti ditangkap Bawaslu. Pokoknya yang mana tidur di rumah saya kemarin tuh. Itulah cuman. Duduk Bang Darwis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita jawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya kalau di TV begitu.
Kok ditengok dari tebalnya pertanyaan ini, azan-azan asar lah baru selesai. Cuman jamaah, siap? Siap. Wah, luar Siap, biasa Ustaz. air zamannya. Bagaimana cara mendidik anak yang nakal, susah disuruh sholat? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi mendidik anak ini dari mulai mencarikan ayahnya. Bapak punya anak gadis kan? Bapak yang punya anak gadis kalau mau mendidik cucu, waktu mencarikan ayahnya. Bapak yang punya anak lajang kalau mau punya cucu soleh, waktu mencarikan omaknya. Makanya buatkanlah fit and proper test penerimaan calon menantu. Khusus untuk masyarakat Air Joman, ketua tim seleksi, serahkan nanti ke Bang Darwis, dia ikuti. Untuk tim seleksi, tim penguji Abdul Somad. Jangan mencari menantu karena sawitnya luas, karena duitnya banyak. Kusangka Pak Ustadz kalau nikah sama dia aku bahagia. Baru kurasakan Pak Ustadz. Cuman rasanya bu, nikah sama orang tak sembayang macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Kunci, kalau kebetulan tak sembayang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah ini langkah yang pertama, lakinya mesti sembayang, bininya mesti sembayang. Kata almarhumah mak saya, aku waktu mengandung kau, sesusah apapun tak pernah sembahyang ku tinggal. Sakit pun aku tak pernah sembahyang ku tinggal. Aku mengandung kau, sejak dari dalam kandungan kau ini memang tak pernah tinggal sembahyang. Jadi ibu, jangan tinggalkan sembahyang. Paksa-paksakan sembahyang. Lalu kemudian setelah anak ini lahir, bawa dia ke masjid. Tengoklah betapa senangnya saya pagi ini menengok, karena yang datang ini anak-anak muda aja. Ada cuma beberapa yang tua, cuma tak banyak kan. Kalau orang tua ke masjid itu biasa, karena malaikat maut udah dekat. Tapi anak-anak muda ke masjid ini kan luar biasa ini. Anak muda, sabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Anak-anak muda luar biasa. Mohon maaf, ini anak-anak muda yang datang ini dipaksa bapaknya tuh gimana ini? Kadang bapaknya udah maksa, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Datang emaknya, biarkanlah bang, ini kan hari libur. Ini kalau ada emak yang melarang anak ke masjid, ini namanya emak BCL nih, bini celako. Masa pula anak dilarang ke masjid? Mestinya ibu yang membangunkan, bangun kau ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak tidak bisa main suruh-suruh aja, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tak bisa. Anak ini harus dibawa. Hari libur hari ini kan? Betul. Hari libur sembahyang subuh, bisa pula anak-anak ke masjid. Ini artinya Air Joman, masjid kita ini sampai hari kiamat tidak akan kosong dari sholat berjamaah. Inilah yang membuat saya semangat subuh ini, karena menengok anak-anak banyak ke masjid. Kalau yang hadir ini orang tua-tua semua, mungkin saya ceramahnya judul kita subuh ini adalah menghadapi sakratul maut. Kenapa Ustadz Somad semangat subuh ini? Karena anak-anak minta berdiri satu, anak-anak berdiri satu. Berdiri. Takut dia. Tuh yang pakai jubah, sini. Sini lu. Berani dia nih. Sini lu. Udah ditiup-tiupkan ayahnya. Berani dia nih. Siapa namanya nih? Afgan. Ku menatap dalam kamar, ada yang bisa ku lihat selain dari namamu, ya Allah. Kelas berapa Afgan? 1. Kelas 1. Masya Allah, hebat. Afgan nih sholat subuh nih dipaksa ayah emak atau bangun sendiri? Dibangunkan. Anak tuh dibangunkan Pak.
Dibelikan dia pakaian jubah kecil biar rajin dia ke masjid. Dipakaikan dia topi. Jangan pergi dia ke masjid bercelana pendek, berbaju kaos, tertulis belakang Upin Ipin. Makmum di belakang nengok, terbayang dia Bang Salih sama Jarjit, meme. Dipakaikan baju putih. Afgan kalau udah besar nanti mau jadi apa nak? Jadi ustaz. Mau jadi ustaz. Aku tak maulah anakku jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad. Dia jadi ustaz, tapi dia tentara. Ustadznya tamat pesantren dia ikut, dia tes tentara. Dia ustaz, tapi jadi polisi. Selama ini masjid tak ada yang datang ramai. Kenapa? Karena yang azan zaman ayah kita dulu. Hayya 'alas shalah. Tapi begitu Afgan pulang kampung nanti, semua kapolsek datang. Kenapa? Rupanya yang pulang itu adalah Kapolda Riau Afgan. Amin. Kita berpikirnya itu ke depan. Jadi apapun dia tetaplah ustadz alim ulama yang akan menolong agama Allah dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Afgan hafal surah Al-Fatihah? Bisa baca Al-Fatihah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hebat atau hebat? Pandai pertama nih. Anak-anak dikasih motivasi, dibangunkan, belikan jubah. Saya dulu dibelikan emak saya kain kecil. Pergi dia ke kisaran, dibelikannya kain kecil. Dapat kain kecil tuh semangat ke masjid tiap hari. Dibelikannya peci, semangat ke masjid. Jadi ini motivasi semuanya. Tak apa-apa kain saya ini naik karena saya pakai celana panjang. Cuman nanti di syuting orang, di komen orang, Ustadz awas terbang kata dia. Nah, sampai tua nikahlah anak ibu yang dulu di rumah selalu disuruh sembahyang. Tiba-tiba pas mau hari raya pulang dia ke rumah. Sekarang dia sudah jadi orang sukses di Medan. Balik dia ke Tanjung Bali, tidur dia di rumah. Ibu tengok jam 5 belum juga buka lagi kamarnya sembahyang. Jam 5.30 belum juga buka. Kira-kira ibu ketuk pintu kamarnya atau ibu diamkan? Pinjang. Kalau sebagian ibu bilang, dia kan udah ada lakinya Pak Ustadz, biarkan aja lah tanggung jawab, neraka jahanam tempat kita. Maka kita bangunkan, laki Fir'aun, kenapa tak kau bangunkan anakku itu? Dulu ku kasih kau jadi menantuku itu karena aku yakin kau datang untuk sholat. Kenapa kau sekarang kalian tak sholat? Jadi jangan pernah mulut itu diam terus selama masih merepet. Kalau aku Pak Ustadz kata bapak-bapak, bukan cuma anakku yang kena suruh biniku, aku pun disuruhnya juga. Asal jam waktu sholat diteleponnya lah aku Pak Ustadz. Abang di mana? Kain yang ku kasih udah dipakai sembayang. Abang sembayang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci mau? Kalau ada istri model begitu, itulah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istri baik bertanya tentang sholat begini, sebelum mati jangan dikubur. Kadang banyak orang risih, aku kan udah dewasa, apa pula kau suruh-suruh aku? Kau bukan emakku. Istri itu ingin bapak masuk surga sama dia, masuk surga Jannatul Firdaus. Ibu masih siap merepet? Siap-siap Glenn. Gimana hukumnya kita melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia?
Nabi memotong kurban, kata Nabi gini, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Saya ulang sekali lagi. Nabi memotong kurban, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Pertanyaannya, sampaikah kurban untuk Khadijah? Sampai. Itulah seenaknya kalau ceramah sama jamaah yang cerdas-cerdas. Cukup sebutkan dalil, tahu dia. Jadi kalau ditanya orang, boleh kurban untuk orang meninggal? Boleh. Mana dalilnya? Nabi berkurban untuk Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing satu lagi. Allahumma hadza'an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad waktu itu sudah banyak yang meninggal perang Badar, perang Uhud. Itu menunjukkan bahwa kurban untuk orang meninggal boleh. Ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emakku, ini 2,5 juta untuk ayahku. Bagus, itulah tanda bakti kita kepada orang tua. Ini untuk kurban aku, adapun untuk emak ayahku tak jadi karena aku takut sama biniku. Persatuan laki takut bini. Padahal yang menyekolahkan, yang membiayaimu, yang mengasihi kau makan orang tua. Apa balasanmu untuk mereka? Maka ibu mestinya mengatakan ke bapak, bang, ini kurbankan untuk almarhumah ayah, almarhumah emakmu. Karena mereka jasanya kepada kau luar biasa. Untuk mereka 2,5 juta, untuk aku 25 juta. Setuju, Bu? 10 kali lipat. Diam. Diam itu artinya dalam hadis as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Kesimpulannya sampai apa tak sampai? Sampai. Ustaz, kalau sudah tak cocok lagi, melambatkan untuk melakukan. Kalau sudah tak cocok, ini main tak cocok aja nih. 5 langkahnya. Yang pertama adalah nasihat. Kasih nasihat dulu. Kalau tak cocok kasih nasihat. Bang, kalau laki ke perempuan, kalau laki-laki kepada perempuan, Adinda, kau kenapa tak bertudung? Aku ini kan kepala rumah tangga. Alah, kau baru dengar Ustaz Somad ceramah 2 kali, itu pun online. Di TikTok lagi 5 menit. Yang ceramahnya aku pula lagi. Dinasehati mak tak mempan. Tak mempan nasihat. Karena kau tak mempan nasihat, maka kita pisah tempat tidur selama seminggu. Jangankan seminggu, setahun pun aku tahan. Memang inilah aku tunggu-tunggu. Tak mempan juga, maka mediasi. Kirimlah utusan dari laki-laki dan perempuan. Tak juga mempan, barulah jatuh talak 1. Talak itu pun pakai talak itu pakai macam mobil apa? Mobil apa namanya yang pakai 1, 2, 3 itu? Manual, bukan langsung matic. Ini ada laki-laki ini sekarang matic, mau ngamuk sedikit, kopi lambat, ku talak 1000. Tak bisa begitu. Dia prosesnya itu panjang. Pertama nasihat, kedua pisah tempat tidur, yang ketiga adalah mediasi. Pukul Pak Ustadz, pukul tak bisa. Kalau sampai kau pukul ke tempeleng, ngelapor dia polisi, masuk, aku kena juga. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku masuk juga gara-gara itu. Jadi langkahnya itu banyak, step-stepnya. Berpikir baik-baik. Pikir itu pendapatan. Pikir itu pelita hati. Pikir dulu pendapatan sesal, kemudian tiada gunanya. Ustadz, apa boleh meminta sorban Ustadz? Saya jadwal hari ini ada 3 lagi di Sungai Apung, di Tanjung Balai. Kalau ku kasih ini, aku ceramah nanti pakai apa? Tapi kalau ikut, ini kalau yang ngasih surat ini ikut nanti sampai ceramah terakhir, pas di acara ceramah terakhir yang nanti malam, datanglah yang bawa surat ini, datang. Bilang, Ustadz, janji Ustadz tadi kan udah habis ceramah, aku kasihkan. Karena kalau aku tak pakai sorban, orang tak percaya aku nih Ustadz. Sering saya pas di rumah makan, saya makan, ditanyanya, Ustadz Somad ya, kok mirip ya, katanya. Kok muda kali, katanya. Kok putih kali, katanya.
Itulah maka aku pakai sorban ini. Kalau tak pakai sorban, aku nanti bingung orang panitia. Ustadznya mana? Padahal aku itu duduk di situ. Nah, bukan aku tak ngasih. Ada 3 lagi jadwal. Allah Ustadz ini ngeles saja nih. Enggak. Kalau kau ikut nanti sampai jadwal terakhir, pas di tempat terakhir itu datanglah. Ustadz kasih aku sorban. Aku kasih. Tapi betul orang yang ini juga. Jangan nanti yang lain pas datang yang ini, apa mau aku kasih lagi? Jelas? Nah, ini tak tahu nih entah mana orang. Yang udah pulang pula dia. Masih ada jadwal 3 kali lagi. Tapi yang malam nanti masih daerah sini juga. Masih daerah Dapil 3 kecamatan nih. Dapil 3. Datanglah nanti yang terakhir datang ngadap ku kasihkan sorban. Wangi nih. Apa hukumnya suami istri daftar haji duluan sementara pasangannya tidak didaftarkan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan berangkat haji bagi siapa yang mampu. Berangkat haji 50 juta. Duitnya baru ada 50. Maka dia bayar untuk diri dia. Ini untuk aku. Istrinya tak tersinggung. Kenapa? Karena istrinya ngaji. Tapi kalau tak ngaji, kuncinya pintu kamar. Abang tidur di mana, Dik? Ruang tamu aja. Kopi tak keluar, teh tak keluar, apa pun tak keluar. Gara-gara apa? Tak paham. Tapi kalau dia paham, restore-nya dirinya dulu. Mudah-mudahan Bang dibukakan Allah pintu rezeki ya. Nanti kita daftar. Kalau mau daftarkan sekarang tidak mesti cash. Daftar dulu DP. Nah, ini untuk kau untuk kita. Kebetulan suaminya tak kaya kali, istrinya yang kaya. Ya istri bayar dulu. Karena kewajiban haji ini bukan berdua. Kewajiban haji ini sendiri personal. Ibu jangan tersinggung kalau suaminya daftar. Suami juga jangan tersinggung kalau istrinya daftar. Karena berangkat haji ini kewajibannya adalah bagi yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Haji ini bukan jalan-jalan. Yang tak boleh itu suaminya jalan-jalan, bininya tak ikut jalan-jalan. Nah, itu baru boleh mengamuk. Ini haji ini ibadah. Nah, ini. Tapi kalau dia mau berangkat berdua, ditabungnya berangkat berdua bagus. Apalagi perempuan perlu pakai mahram. Jelas? Jelas. Jangan berkelahi gara-gara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berangkat berdua, insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau anak di luar nikah, dinikahkan oleh orang tuanya, boleh apa tak boleh? Jangan mencoblos sebelum tanggal 14. Karena kertasnya tidak diakui oleh KPU dan Bawaslu. Tengok. Kapan dicoblos? Tanggal 13. Enggak diakui. Karena sebelum hari paham? Apanya yang paham ini? Pencoblosannya. Kenapa anak itu tidak diakui? Karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah sudah ada di dalam. Makanya bunyi bapak itu mengakadkan giginya rapat. Ku nikahkan kau dengan anakku. Sebetulnya aku tak izinin, tapi kan aku udah hamil duluan. Kalau datang orang mau meminang anak gadis kita baik-baik, nikahkanlah. Jangan dihalang-halangi. Karena zaman sekarang tak macam zaman dulu. Zaman sekarang kalau kita halangi, janjian dia di DM-nya, berjumpa dia, habis selesai. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak bisa lari. Didekat-dekatinya, akhirnya dibawanya lari. Amin. Mau bilang apa kita? Makanya kalau udah anak gadis, anak lajang, datang anak lajang tuh 2 kali, tanya dia. Pakai bahasa kita Air Joman lah. What do you want? Dudukkan dia, dudukkan. Aku ini jamaah masjid Nurul Ihsan. Kau datang kemari ini orang menengok, biji mata orang di Tanjung Balai ini nengok. Aku nih tokoh masyarakat di sini. Kalau yang lain-lain ini tokoh bangunan, tokoh spare part. Aku yang tokoh masyarakat sini. Malu aku. Kau datang nih apa? Judul kita ini mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau memang kau jantan, jangan cuma bawa mawar, bawalah mahar. Mantap. Oke. Begitu. Jangan diam aja. Ini datang anak lajang, disediakan pula teh. Kalian duduk sini ya. Bapak sama ibu mau ke dalam. Itu sama artinya kalian memfasilitasi untuk berzina. Berzina kalian, berzina.
Tak bisa begitu, mesti tegas. Ibu mesti tegas, bapak mesti tegas. Karena rajin pun sembahyang, kalau sampai anak ini berzina, jangan sampai kalau udah nanti terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi bubur. Tai ayam. Anak sudah hamil, cerita bubur ayam juga lagi. Nah, kalau sudah kejadian hamil dia, terpaksalah dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan kau datang lagi, mau kupijakkan aja batang leher kau. Habis itu efeknya 4. Menikahkan anak dalam keadaan hamil, efeknya 4. Pertama, kalau anak ini lahir, anak ini tidak boleh pakai bin bapak ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena dia sudah ada sebelum akad. 2, kalau anak ini mati, maka bapak ini tak dapat warisan dari anak ini, karena dia tidak ada hubungan nasab. 3, kalau bapak ini mati, anak ini tak dapat warisan dari bapak ini, karena mereka tidak hubungan nasab. Karena hubungan nasab berdasarkan akad, bukan berdasarkan DNA. 4, kalau anak ini mau nikah, kebetulan dia perempuan, bapak ini tak bisa mewalikan, karena walinya adalah wali hakim. Cuman ini Pak Ustadz dia mau nikah, tak pandai kau bohong. Dulu pandai kau bohong. Bilang sama Pak Hakim, Pak Hakim aku begini-begini. Kata Pak Hakim, bukan cuman kau yang ke-100, banyak kali orang macam kau ini. Aku yang menikahkannya, kata Pak Hakim. Kau pura-pura mencret aja nanti gitu, Pak. Jangan kau nikahkan, serahkan ke hakim. Hakim yang menikahkan. Walinya wali hakim. Hakim itu siapa? Pak Kua. Jelas? Jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah dari zina. Amin. Apakah anak angkat laki-laki mahram dengan ibu angkatnya? Saya tak punya anak perempuan. Kalau saya pingin anak perempuan, anak angkat, gimana caranya? Saya cari keponakan saya. Saya punya adik laki-laki Jamal. Anak Jamal ini ada perempuan. Maka anak adik saya inilah yang saya angkat. Supaya apa? Supaya kalau dia gadis, dia mahram dengan saya. Kalau saya ingin anak angkat laki-laki, maka saya cari keponakan istri saya. Supaya kalau dia nanti lajang, dia mahram dengan istri. Jangan dicari anak yang orang lain. Berapa banyak anak angkat berubah jadi bini angkat. Udah macam anakku, udah macam adikku, udah macam anakku, udah macam ayahku, udah macam mamaku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Udah macam anak kami Pak Ustadz. Hati-hati, banyak kejadian. Jadi kalau mau mencari anak angkat, begitulah rumusnya. Jelas? Pak Ustadz, bolehkah perempuan sholat jamaah di masjid? Terus ibu-ibu nih? Kalau begitu berdosa lah semua uci-uci ini. Panjang umur, sehat badan, kita sampai ke Masjid Nabawi. Amin. Amin. Sampai di Masjid Nabawi, ini arah kiblat. Pintu sebelah kiri itu ada 3. Pintu yang pertama Babul Baqi. Kenapa disebut Babul Baqi? Karena pintu itu mengarah ke pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi namanya Babu Jibril, karena itu pintu malaikat Jibril datang membawa wahyu. Di belakang Babu Jibril ada pintu Babun Nisa. Apa itu Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada, orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan sholat di masjid. Tapi ada ustadz yang bilang perempuan tak boleh sholat di masjid. Hadisnya ada. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Air Joman ada tentara Israel. Itu orang yang berdiri itu rupanya Israel itu. Itu pejuang Palestina itu semua. Amin. Takbir. Di Air Joman aman. Tapi kalau ke masjid tetap menjaga adab-adab. Jangan ke masjid pakai celana legging. Telekung diletakkan di tengkuk. Apa kayak legging? Banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara itu.
Jangan pakai minyak wangi yang terlalu menyengat. Dipakainya di pintu tuh, hilang ayat imam depan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum, hilang simpang lakum dinukum waliyadin, saking harumnya. Tapi jangan pula sampai bau petai jengkol ketiak gara-gara sekedar menghilangkan bau saja. Karena kita ini kan angkat takbiratul ihram, kita tahan kawan pingsan. Jangan di masjid. Ada kawan saya, Ustadz di Riau, pulang dari masjid, langsung saya diteleponnya. Mat, kata dia, iya bang, patutlah perempuan itu tak boleh ke masjid. Kenapa? Aku tadi hampir pingsan di masjid. Kenapa gitu bang? Aku masuk ke masjid, tirai itu tinggi. Tiba-tiba aku masuk, terdengarku suara kiki. Kalau di masjid janganlah ketawa cekikikan. Kalaupun lucu kali ketawa, tapi jangan bersuara. Kikikan dalam masjid. Ibu-ibu yang ke masjid ini insya Allah ibu-ibu yang solihah. Tetap ke masjid, bu. Mana dalilnya perempuan ke masjid? La tamna'u ima Allah masajid Allah. La tamna'u ima Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan masajid Allah ke masjid. Aisyah iktikaf di masjid. Kalau iktikaf yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Jelas? Jelas. Kalau ada orang yang bilang Ustaz Somad itu kalau ceramah tak jelas, dia belum sarapan. Bolehkah pengantin wanita mengqadha salat? Dipakailah makeup. Biru di kiri, hijau di kanan. Pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan? Menangis. Ayah duduk sini, anak sungkem. Ayah, betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis, ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat? Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam nonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada illat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup, tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi apa lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak, pesankan baik-baik, jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya aja udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas ini, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaan ini. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak taklik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya,
6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Itu namanya tolak taklik. Hati-hati dengan tolak taklik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan taklik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Jadi kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani, banyak duitnya, tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu gurau ketawa, tapi hati-hati, ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Kayak bisa aja malam tuh ditandatangan dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini, betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 17 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh kok apa-apa. Ambil semua, ambil. Kok ambil. Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Semana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak muncul." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku, puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Cigo juga. Ojo diciku. Transfer aja. Podo ya Pak ya. Insyaallah podo kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak boleh lah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, Kecamatan Air Joman dulu, sebelum Kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum? Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qashar. Maghrib, isya jamak qashar. Subuh, macam mana ngomong qasharnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qashar walaupun di tempat lahir. Maka
Yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru. Itu yang tak boleh jamak qasar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau 600 km. Selama jaraknya, syarat pertama, jaraknya mesti 89 km. Boleh qasar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud. Karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada. Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya 3. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad. Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuma satu, Tuhan. Abdul Somad dari Tuhan, air pun dari Tuhan, pokok kayu pun dari Tuhan. Maka wahdatu, satu, wujud. Ujung-ujungnya nanti orang yang berpaham wahdatul wujud ini tak lagi sembahyang karena mengaku Tuhan. Kau tak sembahyang, aku Tuhan tuh. Jadi kalau ada orang di Erjoman ini nanti mengaku Tuhan, 2 gendangnya. Kalau tak Tuhan, hantu. Tuhan. Wahdatul wujud berbahaya. Yang wujud sebenar wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik, dia pencipta. Lalu dia menciptakan kita makhluk. Bukan satu wujudnya. Allah menciptakan makhluk, makhluk menyembah Allah. Bahayanya nanti kalau meyakini ini, nanti dia akan mengaku Tuhan. Sudah banyak nonton video mengaku Tuhan. Banyak serak-serak sekarang kajian-kajian mengaku Tuhan. Ujung-ujungnya tak sembahyang, meninggalkan syariat. Kalau zaman Wali Songo dipancung ini kepalanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah anak-anak kita insyaallah. Kalau tonton video itu bagus-bagus, tontonlah bagus-bagus. Saya waktu itu sebetulnya membantah, tapi nontonnya jangan putus. Mungkin ditontonnya waktu itu, habis paketnya. Kalau tonton sampai habis, di ujung tuh saya sebetulnya membantah. Di awal tuh nampaknya macam saya wahdatul wujud. Kisah terakhir. Bagaimana kami menentukan pemimpin yang baik untuk bangsa ini sesuai agama? Tak usah pikir-pikir, ikut aja Abdul Somad, selesai. Oke, amin. Oh pikir, aku mau pikir berapa ya? Untuk DPRD Asahan, udah aku bawa orangnya kemari. Tegak dulu Kak Ani biar nampak oci-oci itu ibu-ibu itu nampak. Kakak saya. Salam. Nama saya ini Abdul Somad. Jadi duduk Kak. Diminta sama kepala sekolah Al-Wasliyah, saya SD Al-Wasliyah Kisaran. Tulislah nama untuk diijazah nanti. Kak Ani lah yang menulis nama. Ditulisnya Abdul Somad Batubara. Supaya mudah cari kerja. Rupanya tak tahu dia awak tinggal di Riau. Di Riau orang Melayu. Jadi waktu mau ngurus paspor ditanya sama orang tuh, kau Islam? Sangkanya Batubara tak Islam. Kakak ini lah yang nulis. Jadi dia ini mengurus saya dari sejak SD, mendaftarkan sekolah, mengurus ijazah, mengurus pindah, mengurus kakak saya. Maka waktu balik saya tanya, kakak siap atau tidak? Siap kata dia. Siap, aku kasih waktu aku berkeliling nanti kampanye. Siapa yang perlu kita datang, kita datang. Tukang ayam, tukang ikan kita salam. Penting pilih. Mau ke masjid, mau ke mana, kita datangi. Mana datangi? Tokoh masyarakat, datang kita. Itulah maka
Oh kalau gitu Ustaz datang nih karena mau kampanye nih. Enggak, saya datang memang tiap tahun saya pulang. Setiap tahun saya pulang ke kampung. Tak musim-musim, mau musim tak musim saya tetap pulang. Bersilaturahim, membuat kenduri, karena setiap tahun pasti pulang kenduri almarhumah emak saya di bulan Rajab. Sekarang kebetulan bulan Rajab berkeliling. Nah, sampai nanti hari Senin terakhir baru pulang. Ini diminta, ini untuk apa nih? Tanda tangan. Kunjungan Ustadz Abdul Somad di Masjid Nurul Ihsan hari Ahad 4 Februari dalam rangka sholat subuh berjamaah dan kajian subuh. Wah, udah tepat ini kalimatnya. Untung tak ditulis panitia, dalam rangka mengajak mencoblos nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rupanya besar hati jamaah kita untuk kenang-kenangan dengan mengucap nama Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, istiqomah iman dan Islam, anak kita soleh dan solihah, rajin sholat berjamaah. Pada akhirnya kita semua istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihi niyah al-Fatihah.